Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya yuk untuk kita semua, Masya Allah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon penghuni surga. Amin, Masya Allah. Aku mau nanya deh sama ibu-ibu yang ada di studio. Tahu nggak bedanya mahram dan muhrim? Oh, diem semua. Kadang ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi masih suka ada juga yang salah mengartikannya gitu ya. Mahram sama muhrim ini apa sih bedanya? Oke, biar nggak salah pagi ini kita bahas aja ya. Tema kita adalah awas salah antara mahram dan muhrim. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Masya Allah. Ih bukan muhrim, haram hukumnya berdua-duaan. Ustaz suka denger kayak gitu enggak? Salah itu. Apa? Salah. Kan biasa kayak Kamu gitu. bukan muhrimku. Iya, bukan muhrim. Cewek sama cowok lagi jalan berdua. Harusnya Bukan muhrim jalan berduaan. mahram. Jadi bedainnya gimana? Satu mah, satu... Ya jangan gitu masa mamu. Ustaz mohon izin, bedanya mahram sama muhrim apa Ustaz? Silakan Baik. Ustaz. Makasih banyak Mas Sony yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sony. Masya Allah. Yang suka mempelesetkan kata-kata ya. Dan izin Habib Muhammad Sahab dan Ustaz Sams. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini kita lebih memperjelas lagi. Kita senantiasa memaklumi kalau ada yang kamu bukan muhrimku. Sebenarnya salah itu. Bukan muhrim, mahram. Tuh dua tiga. Mahram. Jadi penempatannya sebenarnya. Tapi kalau kita orang ya udah biasalah. Muhrim itu istilah untuk orang yang lagi ihram. Tuh dua tiga. Ihram. Yang mana tuh yang ihram? Yang pelaksanaan haji ataupun umroh. Yang awal pelaksanaannya memakai pakaian ihram. Stop. Udah paham sampai di sini? Paham. Kalau mahram. Ulangi. Ulangi. Adalah yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi disebut mahram. Ya. Jadi kalau bisa juga diambilkan istilah kalau bersentuhan yang mahramnya batal enggak? Batal enggak kalau bersentuhan yang bukan mahramnya? Batal. Kalau mahramnya? Ini. Ayo apa ayo? Kalau bersentuhan sama yang mahram? Enggak batal. Yang bukan mahram? Batal. Tepuk tangan dulu. Oh, bisa jawab. Udah bisa dia. Pintar. Jadi perbedaannya mahram dengan muhrim adalah Apa? mahram adalah Yang haram dinikahi. Muhrim adalah yang pergi Yang lagi ihram. bukan karena saya bisikin. Karena di tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Tuh ya, jadi mahram itu yang haram dinikahin, muhrim yang pergi ihram. Jadi jangan salah lagi ya, jamaah yang ada di rumah yang juga di studio juga ya. Kalau sepupu mahram apa enggak? Ah? Mahram. Soalnya ada yang nikah sama sepupu loh. Habib. Siap. Nikah sama Kenapa sepupu. merah wajahnya, Bib? Kenapa? Pas Awal. banget ya. Kok bisa pas gitu ya? Iya, nikah sama sepupu jadi boleh, Bib. Halal. Itu mahram atau bukan? Kita lihat. Oke, maaf penjelasannya. Sambil tersenyum. Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Jadi misanan itu begini Bu, saya contohkan biar paham. Saya contohkan, Ustaz Maulana tolong sebentar. Ustaz Syam boleh. Ini sebentar doang nih. Misalnya Ustadz Syam sama Ustadz Maulana satu bapak satu ibu. Saudara. Di saudara kandung. Aku saudara kandung. Nah, saudara kandung. Ustadz Syam nikah sama yang lain, sama perempuan lah. Pastinya kan pasti sama perempuan kan? Iya dong. Ya. Ustadz Maulana nikah. Masing-masing punya anak. Ustadz Maulana punya anak laki-laki. Namanya Anwar. Enggak usah. Masih tajam, masih Ya, durasi Ustadz, durasi ya. Ustadz Syam, Baru Ustadz diajak Syam main dia punya bilang anak durasi. perempuan, namanya anak. Anaknya Ustadz Syam ini keponakan Ustadz Maulana. Anaknya Ustadz Maulana keponakan Ustadz Syam. Dua-duanya ini anak sama anak namanya sepupu. Nah, sepupu ini tidak terkategori mahram yang ada dalam Al-Quran yang direntetkan. Jadi sepupu sama sepupu ini batal wudu ibu-ibu. Ingatin, sepupu sama sepupu atau misanan batal wudu. Kalau subhanallah mereka kan tadi dikatakan jodoh itu kan rahasianya Allah. Kata Ustadz Maulana, Syam udah dah lu kan adik gue. Ya. Udah kita besanan aja. Jadi dinikahkanlah anak Ustadz Maulana sama anak Ustadz Syam. Maka apa hukum pernikahannya sah? Kenapa dua-duanya batal wudu? Intinya rumusnya itu kapan seseorang itu sah untuk dinikahkan kalau batal wudu. Jadi kalau dia batal wudu maka boleh nikah. Tidak batal wudu tidak boleh nikah. Tidak boleh komentar. Waktu sudah habis. Jadi sepupu boleh nih? Kalau ipar. Wah, ipar gimana? Soalnya pernah dengar nggak? Ada hadis tuh ipar itu maut. Waduh, berarti apakah menandakan kalau itu bukan mahram? Malaikat Israel dia. Mencabut ini ya. Mencabut nyawa ya. Dia lebih dari malaikat Israel. Iya, ipar berarti seseram itu. Berarti ipar itu bukan mahram Ustadz Syam? Oh baik. Kayaknya ada yang curhat. Kenapa? Curhat ipar gak? Gak. Kami Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Soni, jamaah di studio serta jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. La ta'buduna illa Allah wa bil إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berbuat baik. Sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat ihsan kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat. Ipar termasuk kerabat, tapi ipar itu adalah non mahram, bukan mahram. Jadi seseorang tidak boleh berdua-duaan dengan iparnya. Ada suami terlalu baik sama saudaranya, terlalu baik sama istrinya.
ketika suaminya repot minta tolong sama saudara kandungnya, anterin dulu istriku ke sana, anterin dulu istriku ke sana, anterin dulu istriku ke sana. Maka itu tidak diperbolehkan jikalau dalam keadaan berdua-duaan ataupun berkhalwat. Kenapa? Karena ipar itu adalah maut, ipar itu adalah kematian ataupun kehancuran. Kenapa bisa kehancuran? Banyak kasus terjadi, subhanallah. Akhirnya karena terjadi penyelewengan, akhirnya bukan hanya perceraian suami istri terjadi, tapi kehancuran keluarga besar. Kenapa? Ternyata yang mengkhianatinya adiknya sendiri. Ternyata yang mengkhianatinya kakaknya sendiri. Karena terlalu percaya sama kakak kandungnya. Sama-sama perempuan sudah hidup dari kecil sampai dewasa sama kakak perempuannya ini. Dia adalah seorang wanita menikahi seorang laki-laki yang baik. Ternyata dia terlalu percaya sama kakak perempuannya. Akhirnya dia biarkan berdua-duaan. Dia biarkan terlalu akrab. Tidak ada batasan di antara mereka. Akhirnya terjadi kehancuran yang sangat besar. Itulah disebut dengan maut. Kenapa maut? Hukumannya sangat besar. Satu, perzinahan. Yang kedua, terjadi perceraian. Yang ketiga, hancurnya silaturahim. Kenapa? Saudara pasti putus. Kenapa? Karena yang mengkhianatinya saudaranya sendiri, yaitu ipar. Wallahu ta'ala alam. Na'udzubillahi min dzalik. Non mahram ya jadinya ya. Berarti non mahram ipar Iya. tuh. Aduh, nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Jadi kita lebih hati-hati, sekarang sudah belajar, insya Allah lebih ngerti semuanya. Dan apa yang sudah disampaikan sama guru-guru kita, insya Allah langsung kita praktekkan nantinya, ilmu-ilmu yang bermanfaatnya juga. Dan mau bu, bentar bu. Mau kemana orang masih syuting? Pergi kemana? Tunggu sini dulu. Pakai mic dulu, nggak kedengeran, saya nggak ngerti. Mau kemana? Mau pergi, Loh, orang belum selesai syutingnya. ada acara bentrok. Bentrok, Gimana dong? udah dijemput suami. Belum. Nah kesini sama siapa? Kebiasaan nih. Ibu-ibu kalau keluar kota nih, termasuk juga bapak-bapak kalau keluar kota tidak bawa mahram. Iya makanya tadi sama siapa? Ini Hah? bareng-bareng perginya. Diberitahu ngeyel kan. Ah. Dengerin. Mau tahu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kalau pergi-pergi harus pakai mahram. Dan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.